menutup aurat. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Bahkan salat tidak sah apabila dilaksanakan dengan tidak menutup aurat. Syarat sahnya seorang salat itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu menutup aurat. Begitu. Jadi laki perempuan baik dalam salat maupun di luar salat wajib menutup aurat. Tinggal barangkali bagaimana aurat laki-laki, lalu bagaimana pula aurat perempuan. Jika ajaran Islam tidak membedakan, jangan dibedakan. Tapi apabila dibedakan, jangan disamakan. Sama dari segi wajib menutup aurat, cuma batasannya berbeda. Sama-sama wajib menutup aurat, tapi batasan aurat untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Nanti barangkali ada orang bertanya, mengapa? Nah, cenah bet dibedakeun. Tirituna ge pan beda, wayahna we bedakeun. Seorang laki-laki memakai sontog, ka dieu pan teu aya masalah. Pek istri nganggo sontog ka dieu ngalangkung. Aya masalah. Jadi inilah yang pokok itu, bahwa menutup aurat baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan itu hukumnya wajib, baik di dalam salat maupun di luar salat. Bahkan menjadi syarat sahnya salat, sehingga seorang apabila melaksanakan salat tanpa menutup aurat tentu menjadi tidak sah. Syarat itu apabila syarat dan rukun terdapat pada salat, maka itulah menjadi sah salat tersebut. Ma yajtami'ur ruknu wasyartu. Sah itu adalah apabila rukun dan syarat berkumpul. Dan tidak sah apabila ma la yajtami'ur ruknu wasyartu. Apabila syarat dan rukun tidak berkumpul atau tidak ada di situ. Ada menutup aurat, belum tentu ada salat. Tapi apabila ada salat, wajib menutup aurat. Tuh, kalau syarat itu demikian. Syarat sahnya salat itu masuk waktunya. Begitu waktu salat sudah tiba, maka ada kewajiban salat. Tapi apabila belum waktunya, maka tentu saja tidak ada salat itu. Kalau itu hukum sabab ya. Ada waktu menjadi sebab adanya salat. Tidak ada waktu menjadi tidak ada salat tersebut. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya
Kepada istri-istri jangan menampakkan perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Wal yadribna bihumurihinna ala jiyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dada-dada mereka. Tong nemongkeun perhiasan kecuali yang tampak, kecuali yang biasa tampak. Nah, inilah yang menjadi pintu untuk memunculkan berbagai macam pendapat. Apa yang biasa tampak itu? Jangan memperlihatkan perhiasan kecuali kalau yang biasa nampak. Tak anu biasa temong tenaun. Yang biasa tampak itu apa? Wa qala Malikun aniz Zuhri illa ma dhahara minha al-khatam wal khalkhal. Imam Malik berkata dari Az-Zuhri bahwa yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak, itu al-khatam. Al-khatam itu apa? Cincin, ya. Wal khalkhal, dan apa yang biasa di kaki itu, gengge, ya. Itu biasa tampak. Wayuh tamalu, dan diperkirakan Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas, wa man taba'ahu, dan orang yang mengikuti Ibnu Abbas, aradu, bermaksud tafsir ma dhahara minha, menafsirkan sesuatu yang tampak itu bil wajhi wal kaffain, yaitu muka dan dua telapak tangan. Wa hadza huwal masyhuru indal jumhur, dan inilah yang termasyhur menurut jumhur ulama. Jadi ada yang mengartikan ma dhahara minha itu adalah cincin. Ada yang mengartikan gengge. Jadi di zaman Nabi nya waktu sarita gengge teh aya. Di urang pan ya langki lah. Sok sanaos aya gitu. Komo lamun dikirincingan. Dikirincingan mah. Aduh, ya. Kapungkur ari ayeuna mah da teras we geuningan. Gitu ya. Jadi teu dikirincingan wae padang udang, komo dikirincingan. Jadi ada dua. Ada yang mengatakan itu adalah cincin yang biasa tampak itu, ada yang mengatakan al-wajhu wal kaffain. Ada yang perhiasan yang berupa bisa dilepas, bisa dipakai seperti cincin. Ada yang memang melekat, yaitu berupa muka dan telapak tangan. Cincin yang sedang tidak dipakai itu boleh dipandang tidak? Dan itu termasuk aurat atau tidak? An Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha siyabun riqaqun fa'arada anha wa qala ya Asma' innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam yasluh an yura minha illa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Asma binti Abi Bakrin, ini saudaranya Aisyah, ada bernama Asma. Dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara Aisyah ini biasa masuk ke rumah Rasulullah SAW karena Aisyah itu adalah saudaranya. Wa 'alaiha siyabun riqaqun, sedangkan Asma itu mengenakan busana yang tipis. Siyabun riqaqun fa'arada anha,
Lalu Nabi berpaling dari Asma. Waqala, dan Nabi menasihati, ya Asma, cik atu Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha, sesungguhnya seorang perempuan apabila sudah sampai masa dewasa, lam yasluh ayyura minha, tidak pantas terlihat dari perempuan itu illa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, tah cenah teu pantas katemong kecuali muka dan telapak tangannya, muka dan dua tangannya. Nabi menyatakan demikian, mengisyaratkan kepada muka dan dua tangan. Cik atu Asma, ya ari awewe anu parantos dewasa teh teu pantas katemong iwati ieu sareng ieu, tak kitu lah. Kalau menggunakan bahasa Maleer mah seperti itulah Nabi menyampaikan kepada Asma saudara Aisyah. Teu asa-asa da ka wargi Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, qalat, ia berkata, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal lamma anzalallah wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna syaqaqna murutahunna fahtamirna biha. Dari Aisyah ia berkata, semoga Allah merahmati perempuan-perempuan muhajirin yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat, hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka pada dada mereka, lalu mereka merebek kain-kain mereka dan berkerudung dengan kain tersebut. Jadi ketika turun ayat, hendaklah menutupi kepala-kepala mereka, ternyata perempuan-perempuan muhajirin itu langsung menutupi kepala-kepalanya dengan kain yang ada saat itu. Aya hordeng, hordeng, aya taplak, taplak gitu. Jadi taplak wae dianggo kerudung, ai urang mah keur tiung dipake taplak. Itu benernya. Hordeng wae dipake tiung karena saking ingin menutup aurat. Nah, ari pek teh kunaon teh dituduh nu mah dianggo hordeng ya. Jadi ngabelaan teu ditiung. Nah, lantaran ieu cenah hordeng. Tapi perempuan-perempuan muhajirat itu yang pertama, begitu ayat datang langsung. Karena pada saat itu ayat turun, kain-kain belum siap. Tidak seperti sekarang. Kain itu mudah, tapi pada waktu itu kan sulit. Maka apa saja, bila perlu sajadah cenderungnya. Pokoknya apa saja kain yang ada pada waktu itu dipakai, dikenakan oleh kaum muhajirat. Jadi sudah jelas bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Muka dan tangan dikecualikan. Muka dan tangan itu dikecualikan. Dari mana kita meyakini bahwa muka dan tangan itu betul-betul dikecualikan? Ya, satu dari keterangan yang ini. Dan yang lebih tegas lagi, kalaulah seandainya wajah dan tangan itu adalah aurat, kalau seorang perempuan yang sedang ihram justru malah dilarang menutup kepala atau menutup muka dan dilarang memakai sarung tangan. Jadi sedang ihram itu seorang perempuan dilarang menutup muka dan memakai sarung tangan. Kalau seandainya itu aurat, maka tentu saja Nabi tidak akan melarangnya. Begitu juga seorang perempuan
kemudian salat, apakah tidak sah apabila tidak menutup wajah? Tentu saja, jika seorang perempuan salat kemudian tidak menutup wajah, maka tidak sah salatnya. Jadi inilah aurat perempuan. Bagaimana dengan ya sekarang ini kan ada niqab, ada cadar. Sekarang ini kan tanpa disuruh juga perempuan-perempuan memakai cadar. Memakai cadar itu karena ada corona. Ya, jadi bukan merupakan syariat, tapi itu karena ada corona. Sieun ku corona. Dengan corona ini, karena corona itu disebarkan melalui droplet. Droplet itu adalah cairan. Cairan apabila seorang berbicara. Seorang berbicara itu suka keluar. Sok aya geuningan hujan. Hujan lokal. Gitu. Sok aya hujan. Atau apabila batuk dan bersin. Gitu. Asalnya ini virus ini dari kelelawar, tapi sudah bisa menular kepada manusia dan antar manusia. Begitu. Sehingga Arab Saudi mendapatkan apresiasi dari dunia kesehatan karena bisa menyelenggarakan ibadah haji tanpa menyebarkan klaster baru. 10.000 berkumpul tapi tanpa ada klaster baru coronavirus ini. Di kita sekolah angkatan darat justru malah yang berkumpulnya cuma ribuan, ada klaster baru. Pusdikpom di Cimahi klaster baru. Begitu. Nah, kalaupun seseorang itu ya tidak terkena, tapi ada kemungkinan kena, mengingat dari orang yang berhubungan, yang bicara. Makanya ada social distancing. Artinya jangan terlalu dekat, karena kemungkinan itu akan mengeluarkan droplet. Sehingga supaya tidak ada droplet yang keluar, ditutup. Mungkin orang ini tidak ada gejala, tapi ketika dia bicara dengan orang tua yang ada gejala, dia bisa menerorkan dan bisa memadorotkan. Itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, ya ada seorang dokter yang positif, maka dia tidak mau keluar dan tidak menemui cucunya karena dia juga masuk dalam kategori ODP, orang dalam pantauan. Alah cenah Ustad teu aya corona teh keun bae. Ngan di mana aya jeung urang kena bakal karasa. Dokter yang sekarang positif itu merasakan bagaimana. Saya harus dites swab katanya 7 kali. Mun teu acan 7 sadda acan regreg. Terlebih ada penyakit bawaan. Jadi kalau ada penyakit bawaan itu biasanya lebih cepat. Terbukti dokter-dokter yang meninggal dan yang wafat itu diantarkan oleh perawat-perawatnya, diantarkan oleh juga dokter-dokternya. Dan mereka itu ternyata sudah lebih dahulu mendahului kita. Tidak boleh terlalu lebay, istilah orang sekarang gitu ya. Tong sieun teuing, ngan ulah abai teuing. Terus kena makarasa, moal karasa kuno saja. Begitu. Tapi terlalu takut juga tidak. Teu naon. Nah, kapan nu maot mah bade enjing bade pageto. Moal aya iwati dumasakana katangtuan. Begitu, tidak ada orang meninggal kecuali pada waktunya.
ngan sababna tiasa rupi-rupi, aya nuku ieu aya nuku ieu sababnya macam-macam ya. Itu sewaktuna maut mah moal tiasa dihalang-halang, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika hari ini adalah waktunya Allah menjemput dalam keadaan sehat pun eta nuju tuang pan jug-jug karaos geletuk we ninggalkeun teu puguh-puguh ngaleosna teh meuni sakerejep pisan. Artinya bahwa kalau sudah ketetapan dilihat ternyata tidak ada positif corona, tidak apa-apa. Cuma memang ada indikasi-indikasi yang negatif. Begitu ada orang yang saat situasi seperti ini ternyata ada orang yang meninggal di corona-keun ta eta. Dan berani membayar, mungkin ini ada perkeliruan karena satu orang yang terpapar itu sekian mendapatkan apalah begitu. Kita juga tidak bisa mengungkapkan apa-apa karena memang ini adalah sesuatu yang simpang siur. Nah, aurat perempuan itu seperti itu. Seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Adapun laki-laki itu baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut, baina surrah war rukbah. Begitu, antara pusat, bujal dan lutut. Di antara itu laki-laki itu. Oleh karena itu ya badminton seperti itulah memang aurat laki-laki itu. Tapi perempuan ini kalau berolahraga kan, waduh, apalagi poli pantai, itu orang teh nonton naon. Itu nonton nu poli, ngan duaan. Dari sana dua, di sini dua. Ningali bola, bolana ngan hiji deui. Tungtung na bingung itu. Pareuman. Begitu. Aya anu hurungkeun. Ya da bingung atuh itu nonton naon. Karena ya seperti itulah. Justru yang kita pertanyakan itu, kalau olahraga perempuan justru malah terbuka, tapi kalau olahraga laki-laki malah tertutup dibalik. Mungkin disinilah ada misi tertentu untuk kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika ada seorang perempuan yang bisa naik panjat tebing sampai dia melebihi dari kekuatan yang ada dan tanpa melepas busana, itu dikagumi oleh dunia. Sakitu menggunakan dan mengenakan menutup aurat ternyata bisa melebihi kekuatan orang yang bubulucunan gitu. Bukti istri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna. Katakanlah olehmu Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, memelihara farjinya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Waqul, dan katakanlah lil mu'minati kepada perempuan-perempuan mukmin, yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna, menundukkan pandangannya dan menjaga farji-farjinya. Istri kudu ngajaga, pamagat oge kudu ngajaga. Ini tentu dalam pergaulan. Laki perempuan mesti menjaga pandangannya dan juga mesti menjaga farjinya.
kedua-duanya harus saling menjaga. Yagdudna, menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. An Abdillah, bukan an Abdullah, an Abdillah ibni Buraidata, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu li Aliyin, Rasulullah sallallahu bersabda kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Janganlah kamu mengikutkan pandangan satu atau pandangan yang pertama kepada pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula, sesungguhnya bagimu itu, hakmu itu adalah pandangan yang pertama. Walaysa lakal akhirah, dan tidak ada bagimu pandangan yang selanjutnya. Jadi ini nasihat Nabi kepada menantunya, nasihat Nabi kepada Ali. Tong dituturkeun, lamun urang nempo teh sareret, tong direret deui. Lantaran reret nu kahiji hak anjeun mah, reret nu kadua mah ta eta mah itu bukan hakmu. Lamun sareret mah pek, tapi lamun direret deui aya naon? Begitu. Sareret mah pek, fa innalakal ula, tapi walaisal lakal akhirah. Nu kadua mah eta teh tidak boleh. Ya Aliyu la tutbi'in nadratan nadrata fa innalakal ula walaisa lakal akhirah. Kumaha cenah sareret abdi mah Ustad? Mung 10 menit. Aduh, eta ku 10 menit nah eta teh. Ari 10 menit mah sana sareret atuh tah mah. Di mana-mana ge sareret, ai sareret mah atuh samporet waktuna. Ieu mah ongkoh sareret tapi 10 menit. Kumaha itu? Ya, berarti begitu kareret tah jug-jug dipolototkeun. Aduh, aya wae. Ya, ini kan khusus untuk apa namanya? Untuk masa-masa di mana suasana yang ya untuk orang-orang muda. Tapi tidak begitu. Eta teh teu kitu. Teu kitu. Sok geura taroskeun kanu parantos sepuh. Walaupun dia sudah tua pun ari ningali nu herang-herang mah kareret mah anger we. Kenapa? Karena nafsu itu tidak pernah tua. Tidak pernah tua. Jadi tidak ada itu. Tidak ada muda, tidak ada. Cuma kalau untuk yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, tidak ada. Pandangan pertama itu tidak ada. Ingat pada pandangan pertama kasih nini itu tidak. Tidak. Sudah menjadi apa ya? Kalau awalnya itu ada mawaddah, maka sekarang itu sudah warohmah. Sudah warohmah. Ayan ini kadinya aya cenah. Nah, atuh ki keun wae atuh. Da geus nini ieu urang lapurkeun we teu bisa. Teu tiasa. Melang ku nini maneh teh. Bisi anu. Bakaning ayeuna mah atuh pangupingna. Teras deui atuh mapahna jeung sajabana. Ta eta melangna teh. Eta mah tos warohmah teh. Tos warohmah gitu ya. Tidak ada lagi. Aduh nini ditelepon sate lantarannya eta waasku senyumannya. Oh tidak. Ingat pada senyumannya, ingat pada tatapannya. Moal. Pan parantos gitu. Disitulah warohmah, muncul warohmah. Jadinya aduh kudu kabawa ka surga. Ulah tinggalin. Nah di surga mah ieu teh bakal leuwih ti bidadari. Di dieu rarampeolang sote. Di ditu mah wah atuh. Ini akan menjadi bidadari, lebih dari bidadari. Bidadari ge lewat karena kesolehannya. Bidadari mah teu kungsi ngalahirkeun. Bidadari mah teu kungsi meladeni suami.
Bidadari itu tidak pernah saum, tapi istri kita ngalahirkeun nifas, haid, saum, berpuasa, umroh, haji, bade teu geulis kumaha. Bidadari lewat. Bidadari surga lewat. Nu matak ieu ulah tinggalin. Tong ditinggalkeun. Engke teh nu bakal nyarengan urang di surga teh ieu. Anu ieu teh engke teh bakal leuwih hebat tinimbang bidadari. Salat, saum, kumaha miara budak, bidadari mah teu apaleun. Murukan kumaha. Sigana mah nu bakal payun ka sawarga teh emak-emak itu. Nah usum corona kieu mah bapak-bapak mah genah we ningalikeun murang kali tepi kacul itu cul ieu hayo diajar daring teh pan. Bapak mah hare-hare we ya indungna mah aduh ningali bahasa Arab kudu apal bahasa Arab. Torojol pelajaran bahasa Inggris kudu apal bahasa Inggris. Sakitu keur masa keur itu keur ieu budak teu acan kacumponan teu cumpon. Cik bidadari kungsi diribeukeun ku budaknya gitu. Henteu nya. Aduh nu mata kade ulah teu kabawa ya. Ya, tidak boleh terlewatkan. Ini yang siap untuk mendampingi kita. Siap untuk mendampingi kita. Nu mata ditelepon terus dugi cenah nenek kadinya parantos syukur cenah gitu. Terus we sakitu. Cek atuh cenah hoyong ka kuping suanten atara. Nah bosan. Bosan. Aduh, aya kitu na si akinya aduh ampun. Alah. An Abi Zur'ah bin Amr bin Jaririn, dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir, an jaddihi Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nadratil faj'ati fa amaroni an asrifa basori. Dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau merintahkan kepadaku agar memalingkan pandanganku. Jadi sareret ya, nuntos sareret teh langsung dipopulerkeun, bari dicatet. Di mana alamatnya? Aduh, ari bek teh salah alamat. Aduh, nah iya. An Aisyah taqalat kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu salatal fajri. Dari Aisyah ia berkata, kami perempuan-perempuan mukmin mengikuti bersama Rasulullah sallallahu salat subuh. Mutalaffiatin bimurutihinna, di mana mereka itu berkerudung dengan kain-kain mereka. Sumayan qalibna ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina sholata, ketika mereka selesai salat. La ya'rifhunna ahadun minal gholasi, tidak saling mengenal antara mereka itu karena masih gelap. Pertanyaannya, pakai cadar tidak? Tentu saja tidak. Nah, dak mengenal sate bukan karena dicadar, tapi karena gelap. Kenapa mereka tidak saling mengenal? Karena gelap. Itu. Untuk lebih menenteramkan lagi, tentu kita harus menemukan keterangan yang amat jelas. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal id. Aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fabada abis salati qoblal khutbati bi ghairi adzanin wala iqamatin. Nabi memulai salat itu sebelum khutbah, tanpa adzan, tanpa qomat.
sebagaimana yang sudah kita kerjakan. Summa qama mutawakki'an ala Bilalin, kemudian Nabi berdiri ya menekan pada Bilal. Fa amara bi taqwallah, Nabi berkhutbah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa hassa ala taatihi, dan menganjurkan untuk senantiasa taat kepada Allah. Wa wa'adhan nasa, dan Nabi itu menasihati orang-orang sebagaimana khutbah pada saat sekarang. Wa dzakkarahum, kemudian mengingatkan mereka. Summa madha hatta atan nisaa, hari tamat acan aya belum ada pengeras suara. Jadi setelah menasihati kaum laki-laki, kemudian Nabi maju sehingga sampai kepada kaum perempuan. Fa wa'adhahunna wa dzakkarahunna, lalu Nabi menyampaikan nasihat kepada perempuan-perempuan. Faqala, kata Nabi isi khutbahnya, tasaddaqna, banyaklah bersedekah wahai kalian perempuan. Fa inna aksarakunna hatabu jahannam, karena ternyata kebanyakan di antara kalian itu menjadi penghuni neraka jahanam. Tah cenah kudu sering sedekah, karena ternyata kebanyakan kaum perempuan itu banyak di neraka jahanam. Faqamatim ra'atun min sitatin nisa'i sab'aul khaddain, lalu berdirilah seorang perempuan dari kelompoknya, di tengah-tengah teh aya hiji istri anu wanteran ngadeg begitu. Sab'aul khaddain, di mana pipinya, kedua pipinya itu kemerah-merahan. Cik, upami dicadar katinggal moal sab'aul khaddain, tentu saja tidak akan terlihat. Faqalat, kata istri itu, lima ya Rasulullah. Nah cenah kaum istri seueur di neraka. Kunaon kaum istri beseur di neraka? Qala, Nabi bersabda, li anna kunna tuksirna syakata wa takfurnal asyira. Mengapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak mengeluh. Cenah istri teh nyata sok loba ngarahuh gitu. Upami istri seueur ngarahuh teh sami sareng istri di zaman Nabi. Keun wae ngarahuh mah ngan dan kufur kepada kebaikan suami, tak ulah eta wungkul. Abdi mah. Teh istri mengeluh itu biasa. Abdi mah. Itu sudah biasa. Tapi kalau kufur kepada kebaikan suami, nah ini yang tidak boleh. Salami kumelendang abdi macan kungsi dibubugna, can kungsi dibungahkeun, padahal eta teh pan moal kitu itu bungah mah atuh. Tidak akan mungkin sampai menjadi kakek nenek kalau teu dibungahkeun. Mun teu bungah tapi keukeuh we, abdi mah kitu. Qala faj'alna tasaddaqna min hullihinna yulqina fi saubi Bilalin min aqratihinna wa khawatihinna. Dari situlah ya Nabi SAW mereka langsung bersedekah dari perhiasannya, dilemparkan pada kain Bilal, ada gelangnya, ada cincinnya, ada ya genggeknya, eta teh pada ngalungkeun nya atuh cenah sok tah kadinya. Begitu. Ini ada pertanyaan. Pengumuman ieu mah geuning sanes pertanyaan. Parantos ngantunkeun ibuna Ibu Hajahena tadi wengi di Banjaran Tabu 2. Uleman pangaosan Al-Qur'anu Imami Ustad Ucu Najmuddin jam 8 telepon. Wallahu a'lam bishawab.